Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Mengutip kata pepatah Lois L. Kaufman, tanam benih persahabatan akan menuai sebuket kebahagiaan. Ternyata pepatah tersebut sesuai dan berlaku buat Bapak Prabowo Subianto. Karena bagi Pak Prabowo yang berlaku dalam perjalanan karir dan hidupnya adalah persahabatan. Hal ini persis seperti yang sering dikatakan sendiri oleh Pak Prabowo dengan mengambil pepatah dari Tiongkok. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Apabila kita coba mendalami makna pepatah tersebut, maka akan sangat mendalam sekali maknanya. Karena sama artinya dengan kita tak ada sama sekali peluang untuk memiliki musuh. Bahkan musuh pun kita anggap sebagai sahabat. Sekali lagi kita coba mengikuti kisah Pak Prabowo yang melakukan hijrah ke Yordania karena terus-menerus difitnah setelah lengsernya Pak Harto. Pergi hijrahnya Pak Prabowo kali ini bukan asal pergi begitu saja. Dan apa alasan Pak Prabowo juga memilih Yordania sebagai tujuan? Dalam materi kali ini ada sebuah kisah yang layak kita jadikan panutan tentang arti sebuah persahabatan yang pada akhirnya bisa menyelamatkan dari berbagai bidikan serangan fitnah yang bergelombang. Kisah ini diambil dari buku karya Femi Adi Supeno yang berjudul Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana. Seperti inilah kisahnya. Tak ada satupun nama Pak Prabowo yang muncul ke permukaan sebagai koruptor dari berbagai institusi bisnis manapun di negeri ini. Situasi ini yang menjadi pembeda antara Pak Prabowo dengan mertuanya Pak Harto. Circle Pak Prabowo hanya habis di seputaran panggung militer saja dan Pak Prabowo hilang seolah ditelan bumi. Kemana Pak Prabowo pergi? Ia tentu saja ke Yordania untuk menangkis fitnah dengan mencari suaka di luar negeri yang memang tak pernah dilakukan oleh Pak Harto. Tuduhan sepanas dan seberat apapun tidak membuat Pak Harto bergeming dari tanah air. Situasi ini mungkin dikarenakan jaringan dan relasi Pak Harto masih kuat di berbagai lapisan bisnis maupun pemerintahan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Pak Prabowo yang ruang lingkupnya terbatas di lingkungan kemiliteran saja. Setelah berbagai tudingan dan serangan datang bergelombang, Pak Sumitro yang diketahui sebagai orang tua Pak Prabowo menasehatinya. Pada hari-hari yang gelap, jangan pernah berharap pada orang yang pernah kamu tolong. Tapi akan datang bantuan dari siapa saja, kata Pak Sumitro menasehati Pak Prabowo. Ternyata nasihat dari Pak Sumitro menjadi kenyataan. Pangeran Abdullah yang sekarang jadi Raja Jordan menelpon Pak Prabowo Subianto. Dia mengatakan, "What can I do? You my friend," ucap Pangeran Abdullah melalui sambungan telepon kepada Pak Prabowo. Bak Gayung bersambut, telepon dari Pangeran Abdullah ini bagai tiket emas bagi Pak Prabowo untuk terbang ke Yordania. Garis takdir mempertemukan kembali antara Pak Prabowo dan Pangeran Abdullah setelah sekian lama tidak bertemu. Mereka berkenalan saat menempuh pendidikan militer keinfanterian di Amerika Serikat yang berlanjut pendidikan anti-teror di Jerman Barat. Kedekatan antara Pak Prabowo dan Pangeran Abdullah terus berlanjut sampai mereka menyelesaikan pendidikan dan kembali ke negerinya masing-masing. Pangeran Abdullah merupakan satu di antara 3 nama yang menjadi kandidat pewaris tahta kerajaan Jordania. Sosoknya semakin menjadi perhatian media setelah kesehatan Raja Hussein menurun akibat serangan kanker kelenjar getah bening. Pangeran Abdullah adalah anak pertama dari istri kedua dari Raja Hussein, yaitu Antoinette Gardner. Peluang Pangeran Abdullah sedikit terganjal oleh sebuah alasan bahwa Pangeran Abdullah terlahir dari seorang ibu berkebangsaan Inggris yang kemudian menjadi mualaf. Dari 4 istri, Raja Hussein mempunyai 11 anak. Raja yang paling lama memerintah di kawasan Timur Tengah itu juga mengadopsi seorang putri. Kembali ke Pangeran Abdullah,
Pangeran Abdullah menempati posisi sebagai komandan pasukan khusus Yordania yaitu RJSOC. Pada sejarahnya RJSOC berawal pada April 1963. Pada waktu itu, para penerjun yang akan menerima wing menjadi cikal bakal sebagai personil pasukan khusus. 6 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1969 terbentuklah Satuan Udara Setingkat Detasemen Pasukan Khusus. Pasukan yang dilatih tentara Inggris ini menghadapi ujian perdana yang berat ketika pecah perang sipil di kamp pengungsian Palestina tahun 1970. Peristiwa itu dikenang sebagai tragedi September Hitam. Setahun kemudian pasukan ini ditingkatkan menjadi brigade pasukan khusus dengan tugas pokok menyusun strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman serius dari militer Zionis Israel. Yordania yang pada waktu itu mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 4 juta orang juga menghadapi ancaman serius dari sesama negara Arab, utamanya Irak dan Suriah. Daerah perbatasan di dataran tinggi Golan dan tepi Sungai Yordan menjadi daerah yang panas, sehingga digunakan sebagai target latihan pasukan khusus. Pada tahun 1976, sebuah insiden serangan dan penyerbuan hotel Interkontinental di Amman yang dilakukan gerilyawan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau FPLP merupakan tonggak awal bagi sebuah titik balik. Sejak saat itulah satuan anti-teror dibina dan digalang sebagai kekuatan inti. Konon Pangeran Abdullah sangat kagum dengan keberhasilan Pak Prabowo memimpin pasukan dalam Operasi Raja Wali untuk pembebasan sandera di Mapenduma Irian Jaya pada tahun 1996 tepatnya di bulan Mei. Para prajurit yang dikomandani Pak Prabowo tersebut telah berhasil membebaskan 9 sandera yang diculik dan disekap oleh gerombolan Klik Walik selama hampir 4 bulan. Kesuksesan itu mendapatkan banyak pujian termasuk pujian dari pasukan elit Inggris, Israel dan juga Yordania. 20 tahun berselang, RJSOC berfungsi sebagai komando payung bagi brigade pasukan khusus dan pengawal kerajaan. Pangeran Abdullah yang berpangkat Mayor Jenderal diangkat sebagai komandan pasukan khusus Yordania tersebut sejak tahun 1996. Secara struktural pasukan komando tersebut mirip dengan pasukan khusus Amerika Serikat dan Inggris. Pangeran Abdullah mengakui untuk pengembangan unit operasinya, Yordania terinspirasi oleh Kopassus Indonesia, sebuah satuan elit di mana Pak Prabowo pernah menjadi komandan jenderalnya. Pasukan khusus Yordania berfungsi sebagai kekuatan strategis di setiap ada pergerakan pengerahan militer yang penuh. Misinya menghalau serangan yang sporadis dan bersifat dadakan. Pasukan itu juga berperan dalam menjaga pengamanan dalam negeri dan meredam gerakan baik teroris maupun separatis. Instalasi penting kerajaan di dalam dan luar negeri Yordania termasuk juga menjadi tanggung jawab pasukan ini. Unit Operasi Khusus 71 merupakan kekuatan inti dari pasukan khusus ini. Unit 71 berada di garis depan dalam menjamin keamanan dalam negeri Yordania, sekaligus stabilitas nasional dan regional yang semakin rawan. Konstelasi politik kawasan Timur Tengah waktu itu memang sedang goyah. Kemungkinan terjadinya pecah perang besar selalu terbuka setiap waktu. Serangan udara Amerika Serikat terhadap Irak bisa menjadi penyebabnya, begitu juga peningkatan mobilisasi militer Israel dapat menggugurkan perjanjian damainya dengan Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Meskipun seperti itu, Pangeran Abdullah konon tetap memandang dan menghormati Pak Prabowo sebagai seniornya. Ketika para prajurit Kopassus berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia Mount Everest, Pangeran Abdullah mengikutinya dengan antusias dan semangat. Pangeran Abdullah terharu ketika mendengar cerita bahwa suara takbir diteriakkan pertama kalinya dari puncak Mount Everest. Kedatangan Pak Prabowo ke Yordania, negeri antik yang mempunyai julukan Philadelphia abadi dan menjadi latar film Indiana Jones, berjalan tanpa adanya pengawalan dan protokoler. Tidak jauh berbeda dengan Pak Prabowo yang lebih nyaman bergaya informal, Pangeran Abdullah juga biasa membawa mobilnya sendiri. Pada hari dan jam yang sudah ditentukan, sekitar pukul 1 siang Pak Prabowo melakukan kunjungan ke markas tentara pimpinan Pangeran Abdullah. Akan tetapi Pak Prabowo mendapatkan sebuah hadiah kecil dari Pangeran Abdullah. Untuk acara penyambutan kehadiran Pak Prabowo telah disiapkan sedemikian rupa sebuah upacara penyambutan tamu secara militer.
Uniknya, Pak Prabowo datang mengenakan pakaian kasual. Oleh anak buah Pangeran Abdullah, Pak Prabowo dimohon untuk menginspeksi pasukan. Pada barisan paling ujung, Pangeran Abdullah terlihat tersenyum dan memeluk Pak Prabowo. "Di sini Anda tetap jenderal," bisik Pangeran Abdullah. Selama Pak Prabowo di Jordania, konon Pak Prabowo ditawari untuk tinggal bermalam di salah satu istana kerajaan. Namun Pak Prabowo menolak tawaran tersebut karena Pak Prabowo lebih memilih untuk tinggal di sebuah apartemen yang berdinding batu gurun berwarna abu-abu daripada berada di istana Pangeran Abdullah. Pada waktu berangkat ke Yordania, Pak Prabowo dikabarkan membawa 4 orang stafnya. Sedangkan istrinya Ibu Titik tidak ikut serta bersama Pak Prabowo. Ibu Titik lebih memilih tinggal di Amerika Serikat mendampingi sang putra yang sedang belajar di sana. Pak Prabowo tanpa sengaja mulai jatuh cinta pada negeri Yordania. "Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elit politik Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik," kata Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo posisinya berada di Jazirah Arab ini, ada beberapa tudingan yang dialamatkan kepada Pak Prabowo dari tanah air Indonesia. Misalnya, Pak Prabowo diisukan melatih pasukan khusus di Yordania. Ada juga yang menduga Pak Prabowo menjadi penasehat. Ada pula yang berspekulasi bahwa Pak Prabowo melatih unit elit dari pasukan khusus Yordania. Kalau Yordania ingin minta pelatih asing, ngapain mesti mendatangkan dari Indonesia? Kita saja mendatangkan pelatih dari barat, jadi Yordania langsung mengambil dari sumbernya sana, kata seorang sumber yang namanya tidak mau dimunculkan di majalah Gatra. Sebenarnya tidak ada yang aneh apabila Pak Prabowo berada di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya Pak Prabowo berada di luar Indonesia. Hanya saja kepergian Pak Prabowo pada waktu itu terasa istimewa karena ia berada di luar negeri pada saat sejumlah kasusnya sedang disorot. Kerusuhan Mei dalam masa penyelidikan dan kasus penculikan juga sedang hangat bergulir seperti bola salju di pengadilan. Apalagi banyak orang-orang yang membawa-bawa nama Pak Prabowo dalam 2 kasus besar di dalam negeri. Ada juga yang mengabarkan bahwa Pak Prabowo melalui PT Tirtamas yang dimiliki Hashim Joyo Hadikusumo lebih tertarik dengan kegiatan ekspor karet, kopi, dan rempah-rempah, yang merupakan komoditi yang sangat dicari di sana. Yordania merupakan pintu masuk menuju Timur Tengah, bahkan bisa juga menembus pasar besar Eropa dan Asia Tengah. Aktivitas Pak Prabowo memang tidak terpantau. Secara resmi Pak Prabowo mengatakan sedang merintis bisnis keluarganya di bidang perdagangan umum. Bahkan sempat tersiar berita dari teman-temannya di Jakarta bahwa Pak Prabowo sedang menjajaki bisnis minyak di Yordania. Sangat wajar karena selama ini Yordania mengimpor minyak 4,8 ton dari Mesir dan Irak. Akan tetapi pada medium bulan April kemarin, pemerintahan Yordania merilis telah ditemukan cadangan minyak di sebelah utara kerajaan Yordania. Yang jelas pasti negeri yang mempunyai luas 3/4 Pulau Jawa ini menjadi makmur karena pariwisatanya. Negeri ini sangat kaya akan peninggalan sejarah sejak dari zaman 3000 tahun yang silam. Yordania juga terkenal kaya dengan mineral fosfat yang cadangannya diperkirakan 1,5 miliar ton yang membuat Yordania sebagai negeri penghasil fosfat kelima terbesar dunia. Pendapatan per kapita penduduk Yordania waktu itu sekitar $1.500 Amerika Serikat dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5% per tahun. Memang sangat banyak peluang bisnis di Yordania bagi Pak Prabowo. Selain ke Yordania, Pak Prabowo juga mengasingkan diri ke Jerman. Pak Prabowo bisa bolak-balik di 2 negara yang memayunginya itu dengan aman dan nyaman. Pak Prabowo dapat aman di Jerman, konon karena jasa Pak B.J. Habibie yang ikut melobi pemerintah Jerman. Walaupun Pak Habibie menuduh Pak Prabowo akan mengkudeta kekuasaannya, akan tetapi Pak Habibie tetap berbaik hati kepada Pak Prabowo dengan mengurus keamanan Pak Prabowo selama di Jerman. Ia beberapa kali memberi ceramah di sebuah sekolah komando angkatan bersenjata Jerman, ujar seorang sumber. Yang jelas di Jerman, Pak Prabowo tak terlihat aktivitas bisnisnya, apalagi bagaimana mungkin seorang mantan komandan pasukan komando yang menculik saja tak becus hingga ketahuan. Kok bisa berbisnis? Akan tetapi yang jelas Pak Prabowo memang hidup terjamin di Jerman dan Yordania. Bisa kita bayangkan jika Pak Prabowo tidak mendapatkan perlindungan di Jerman dan Jordan. Dan andai kata Pak Prabowo mencari suaka dari Amerika Serikat.
Belum tentu Pak Prabowo bisa hidup dengan nyaman seperti di Jerman dan Jordania. Di Amerika Serikat kemungkinan besar ada unjuk rasa dari orang-orang Indonesia di Amerika Serikat yang menentang kehadiran Pak Prabowo. Pada awal Oktober tahun 1998, Pak Prabowo juga diberitakan mencari visa guna kunjungan biasa ke Inggris. Akan tetapi kedutaan Inggris yang berada di Jakarta menolak permohonan Pak Prabowo. Menurut seorang pejabat kedubes Inggris mengatakan alasan Inggris menolak permohonan Pak Prabowo karena Inggris tak mau dimasuki seseorang yang kuat diduga bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah aktivis dan rakyat tak berdosa lainnya di Indonesia dan Timur Timur. Gagal pergi ke Inggris namun kenyataannya Pak Prabowo dapat terbang ke Yordania. Kabar berita keberadaan Pak Prabowo di Yordania memang sempat membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Apalagi ditambah dengan kabar dari harian Al-Rai terbitan Aman Yordania pada tanggal 12 Desember tahun 1998 ada penganugerahan status kewarganegaraan Yordania melalui dekret Raja Hussein kepada Pak Prabowo. Dalam terjemahan bebas harian berbahasa Arab tersebut menyebutkan, sebuah dekret raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia Prabowo Subianto Kusumo. Sebenarnya ini tidak istimewa karena setiap tahun kerajaan Yordania memberikan status kewarganegaraan kepada siapapun yang mengajukan. Masalahnya adalah status hukum Pak Prabowo waktu itu masih dipertanyakan. Pada saat itu, Menteri Kehakiman Profesor Muladi SH dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas terpaksa sibuk mencari kabar keseriusan Pak Prabowo menjadi warga negara Yordania. Menteri Kehakiman bahkan sudah mempersiapkan senjata pamungkas kalau memang Pak Prabowo resmi menjadi warga negara Yordania, maka Pak Prabowo akan dicekal. Pencekalan tersebut akan diberlakukan pemerintah karena status hukum Pak Prabowo sampai sekarang belum selesai, ujar Bapak Muladi. Yang pusing bukan hanya Pak Muladi dan Pak Ali Alatas saja, mantan Kasat yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Rudini turut bicara. Menurut Pak Rudini, pemberian penghargaan pemerintah Yordania kepada mantan Pangkostrat Prabowo sebagai warga negara kehormatan adalah hal wajar dan sah, apalagi Pak Prabowo sudah menjadi seorang sipil. Menurut saya tidak ada yang dipermasalahkan, kata Pak Rudini. Karena pada waktu itu tak ada larangan terhadap Pak Prabowo untuk pergi ke luar negeri. Dengan demikian tak ada aturan yang melarang Pak Prabowo menerima sebuah penghargaan dari negara lain, terkecuali kalau Pak Prabowo terkena cekal atau mahkamah militer menyatakan status Pak Prabowo sebagai tahanan. Selama hal itu belum dijatuhkan ke Pak Prabowo, maka status Pak Prabowo sama dengan warga negara lain karena tak ada aturan hukum yang mengikatnya, jelas Pak Rudini. Menurut Pak Rudini, penghargaan Yordania bisa terlihat dari dua aspek. Pertama, Pak Prabowo mungkin dinilai banyak membantu pengembangan militer Yordania. Kedua, bisa jadi ia ingin menjadi warga Yordania untuk bisa melatih tentara di sana. Mana yang benar saya tidak tahu, ucap Pak Rudini. Mungkin adanya kekhawatiran dari Indonesia bahwa Pak Prabowo akan membocorkan rahasia negara, soalnya Pak Prabowo pernah menempati pos-pos penting militer di tubuh ABRI, tambah Pak Rudini. Kalau ada kekhawatiran, mengapa Prabowo diizinkan ke luar negeri? Tidak dicekal? Tanya balik Pak Rudini. Yang tidak kalah pusing waktu itu adalah Kabipol KBRI Yordania, yaitu Faisal. Kabarnya pemerintah Yordania sama sekali tidak memberitahukan kepada KBRI tentang pemberian status warga negara kehormatan tersebut. Kami di sini justru tahu dari Jakarta bahwa Pak Prabowo diberi status kewarganegaraan Yordania, katanya. Karena itu pihak KBRI Yordania segera mencari informasi seterang-terangnya tentang masalah ini. Saya belum bisa memberi keterangan banyak karena memang situasinya seperti itu, papar Faisal lagi. Namun pada kenyataannya ia mengaku mengetahui keberadaan Pak Prabowo di Yordania, hanya saja tujuan dan aktivitas Pak Prabowo tidak diketahuinya. Sementara itu Kasum ABRI yang saat itu dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Bapak Fakhrul Razi menyatakan bila dipandang perlu ABRI akan membawa pulang Pak Prabowo untuk dimintai keterangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang jelas sehubungan dengan pemberian gelar warga negara kehormatan dari Kerajaan Yordania juga mengenai kemungkinan Pak Prabowo melatih pasukan Yordania. Sementara kami berusaha mendapatkan informasi tentang Prabowo dari Atase Pertahanan.
ABRI juga akan meminta Kepala BIA untuk mengecek hal tersebut. Tetapi bila dipandang perlu kami akan mendatangkan Prabowo, kata Pak Fakhrul Razi.